Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang ragam karya audio visual yang beranggotakan Anissa Putri Araminta, Arim Gandeswari, Irma Yuli Aziza, Moh Iskandar, Muhammad Zainul, Nabilah Iva Salsabila, Rindra Afriski, dan Salisa Salsabila. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada hari ini yaitu adalah 1. Pentingnya literasi digital. 2. Definisi audio visual. 3. Macam-macam audio dan video digital. 4. Kelebihan dan kelemahan penggunaan audio visual. 5. Jenis-jenis penyajian audio visual. Materi yang pertama akan dibahas yaitu adalah pentingnya literasi digital. Seberapa pentingkah literasi digital itu? Di era yang terus berkembang pesat akan adanya teknologi, kita sebagai manusia dituntut untuk dapat bersikap bijak, tanggap, kritis, dan cermat dalam menanggapi suatu informasi agar informasi tersebut tersampaikan dengan tepat dan benar. Hal itu juga akan membantu kita untuk dapat menjadi orang yang cakap dan berpengetahuan luas dalam hal menggunakan media digital agar informasi yang kita dapat bersifat valid dan tidak semata-mata tertelan mentah-mentah. Selanjutnya yaitu adalah upaya peningkatan keterampilan literasi digital. Peningkatan fasilitas publik yang mendukung literasi, pengadaan pelatihan dan kegiatan literasi di masyarakat, dan sosialisasi penggunaan internet yang benar dan keberadaan UU ITE. Selanjutnya definisi dari audiovisual. Menurut Anderson, media audiovisual adalah rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara audio, juga mempunyai unsur gambar yang dituangkan melalui pita video. Sedangkan menurut Barbara, media audiovisual adalah cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Jadi, audiovisual adalah salah satu media yang di dalamnya melibatkan unsur gambar dan juga suara. Selanjutnya yaitu tujuan audiovisual. Menurut Anderson, tujuan media pembelajaran audiovisual memiliki beberapa tujuan, diantaranya seperti berikut, yaitu untuk mengembangkan kognitif anak agar mampu mengenal banyak hal dan merangsang gerak, untuk mengajarkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan hukum-hukum tertentu, untuk menunjukkan contoh dan cara bersikap yang menyangkut interaksi siswa, untuk menyampaikan materi informasi yang paling efektif. Ada pula menurut Sanaki, tujuan media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran adalah sebagai berikut, yaitu untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, menjaga relevansi antara materi pembelajaran dengan tujuan belajar, dan membantu konsentrasi belajar dalam proses pembelajaran. Jadi, tujuan penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran adalah memudahkan pendidik dalam menyampaikan sebuah materi pelajaran, sehingga dapat mengefisiensikan proses pembelajaran dan mampu membantu peserta didik dalam menerima sebuah konsep atau materi ajar. Manfaat audiovisual. Adapun manfaat yang bisa didapatkan dengan keberadaan media audiovisual. Yang pertama, memunculkan rasa ingin tahu. Media audiovisual dapat memunculkan rasa ingin tahu karena adanya penampilan visual menarik yang disertai audio, sehingga orang-orang akan muncul rasa ingin tahu terhadap isi yang disampaikan dalam media ini. Yang kedua, tidak membosankan. Media audiovisual tidak membosankan karena sangat bervariasi jika digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah penyampaian. Media audiovisual dapat mempermudah penyampaian materi karena bisa menarik perhatian penonton, sehingga penonton tidak akan salah mengerti materi dan mudah untuk memahaminya. Yang keempat, memastikan pemahaman. Media audiovisual dapat memastikan informasi yang diterima para penonton dapat tersampaikan dengan baik. Karena tipenya yang auditif dan visual, penayangannya bisa membuat pemahaman pelajaran lebih cepat terserap.
Media audiovisual memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi edukatif, yaitu memberikan pengaruh nilai pendidikan, mendidik siswa dan masyarakat untuk berpikir kritis, memberikan pengalaman yang bermakna, serta mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir siswa. Yang kedua, fungsi sosial, memberikan informasi autentik dalam berbagai bidang kehidupan dan juga konsep yang sama kepada setiap orang untuk memperluas pergaulannya. Yang ketiga, fungsi ekonomis. Dengan menggunakan media pendidikan, pencapaian tujuan dapat dilakukan secara efisien. Penyampaian materi dapat menekan penggunaan biaya, tenaga, dan waktu sesedikit mungkin tanpa mengurangi efektivitas dalam mencapai tujuan. Yang keempat, fungsi budaya, memberikan perubahan dalam segi kehidupan manusia, dapat mewarisi bahkan meneruskan unsur-unsur budaya dan seni yang ada di masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam audio dan video digital. Nah, jadi jenis-jenis media atau macam-macam audio antara lain, yang pertama, radio. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa-peristiwa penting dan baru, masalah-masalah kehidupan, dan sebagainya. Radio dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Media ini juga mampu merangsang partisipasi aktif bagi si pendengar. Kemudian, kaset audio atau kaset pita magnetik. Di sini khusus membahas kaset audio yang sering digunakan di sekolah. Memiliki keuntungan yaitu merupakan media yang ekonomis dan praktis karena biaya pengadaan dan perawatan sangat murah dan mudah didapatkan. Audio kaset berupa pita yang dapat menghasilkan suara jika diputar dalam tape recorder. Kemudian yang terakhir, alat perekam magnetik. Alat perekam magnetik atau tape recorder adalah salah satu alat elektronik yang mampu merekam suara secara manual dan merupakan salah satu media yang memiliki peranan yang sangat penting dalam penyampaian keakuratan sebuah informasi. Kelebihan dan kekurangan penggunaan audiovisual. Kali ini kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya adalah yang pertama, bahan pengajar akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Hal yang dimaksud adalah dengan kita mengajarkan sesuatu yang unik dengan penggunaan audiovisual, maka materi kita akan lebih dipahami dan diterima oleh siswa kita. Yang kedua, mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pembelajaran. Dengan audiovisual, kita mendapatkan dua sisi positif. Dari sisi guru, akan tidak capek karena tidak akan kehabisan tenaga saat menerangkan ataupun menjelaskan. Dari pihak siswa, dampak positifnya adalah mereka semakin tertarik dan suka dengan pengajaran dalam penggunaan audiovisual. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi juga aktivitas mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Hal ini membuat siswa lebih berkembang dan meningkatkan potensinya dalam hal mendengarkan, mengamati, melakukan, ataupun sebagainya. Yang keempat adalah pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Dengan penggunaan audiovisual, kita bisa menyisipkan beberapa motivasi ataupun beberapa hal-hal yang unik sehingga siswa lebih tertarik dan suka dengan pengajaran. Berikutnya adalah kekurangan penggunaan audiovisual. Yang pertama, media audio lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal, hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Hal ini disebabkan audiovisual merupakan suatu hal yang sifatnya satu arah, sehingga terkadang menyebabkan pendengar harus mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik.
Yang kedua, penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar. Hal ini dimaksudkan karena verbalisme itu sendiri adalah sifat yang menerapkan pembelajaran menghafal kepada siswa. Dengan adanya media audiovisual ini diharapkan untuk memberikan hal-hal yang menarik supaya sifatnya tidak verbalisme lagi. Yang ketiga adalah kurang mampu menampilkan detail dan dari objek yang disajikan secara sempurna. Hal ini dimaksudkan apabila kita sebagai guru dalam menggunakan audiovisual jika tidak menarik dan tidak unik, maka kita kurang menampilkan detail dan objek yang disajikan secara sempurna. Untuk itu, kita harus berusaha sedemikian rupa supaya penyajian audiovisual bisa dipahami oleh siswa. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis penyajian audiovisual. Jenis-jenis penyajian audiovisual. Audio streaming. Audio streaming adalah suatu teknologi yang digunakan untuk memainkan atau memberikan akses untuk melihat file audio secara langsung dari sebuah server tanpa harus melalui proses download. Audiovisual. Audiovisual adalah media kombinasi antara audio dan visual yang dikombinasikan dengan kaset audio yang mempunyai unsur suara dan gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, slide suara, televisi, video tape, YouTube, film, dan lain-lain. Audio response. Audio response adalah suara yang dihasilkan oleh sistem baik itu komputer maupun perangkat lainnya. Hal ini terjadi karena output suara yang dihasilkan itu berasal dari input tertentu. Misalnya, ketika memencet tombol panggilan di HP, pasti akan terdengar suara tut dan lainnya. Audio oscillator. Oscillator adalah sirkuit atau rangkaian yang diciptakan untuk menghasilkan output berupa amplitude yang berubah-ubah dalam waktu tertentu. Audio moderizer. Audio moderizer adalah kartu plug-in dalam motherboard Intel yang membuat sirkuit modern atau audio. Fungsi sirkuit modern adalah mengubah data audio menjadi sebuah data lainnya seperti internet atau data visual, sedangkan sirkuit audio adalah murni untuk menerima data audio. Macam-macam penyimpanan data audio. Yang pertama adalah piringan hitam. Piringan hitam ini adalah alat penyimpanan file audio modern yang pertama ditemukan. Piringan hitam ini memiliki pena bergetar yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi atau suara dari sebuah disk. Alat yang diperlukan untuk memutar piringan hitam adalah gramofon. Yang kedua adalah kaset. Kaset adalah alat penyimpanan file audio yang berbentuk pita kaset. Setiap pita kaset mampu menyimpan file audio yang berdurasi sekitar 1 jam di setiap sisinya. Kemudian ada CD dan DVD. CD dan DVD adalah sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. 4. Winamp atau MP3. MP3 merupakan salah satu bentuk format penyimpanan file audio digital yang dianggap populer saat ini. Di samping ukuran filenya yang lebih kecil, MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio. Kemudian ada WAV atau audio digital. WAV atau waveform audio format merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Perangkat yang diperlukan untuk memutar WAV salah satunya adalah iPod. iPod merupakan salah satu merek sebuah alat pemutar WAV yang dikeluarkan oleh Apple Computer. Microsoft juga mengeluarkan produk sejenis yang bisa digunakan untuk memutar WAV maupun MP3 dengan merek Zune. Selanjutnya adalah video analog. Video analog adalah suatu media yang menyajikan gambar dan suara yang direkam dalam bentuk sinyal magnetik pada pita magnetik. Sinyal magnetik sendiri atau disebut juga sinyal analog adalah suatu bentuk dari komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik. Adapun pita magnetik atau pada zaman sekarang bisa disebut dengan kaset adalah suatu alat yang sudah sangat umum dikenal oleh masyarakat sebagai alat musik atau untuk media pembelajaran mandiri.
Contoh penyajian video analog. Yang pertama, televisi tabung atau televisi analog, yaitu televisi hitam putih yang masih menggunakan sinyal analog sebagai pemancarnya. Yang kedua, film kaset atau film analog. Pemutaran film analog yaitu dengan menggunakan kaset analog yang disambungkan dengan proyektor berukuran kecil dan pada zaman dahulu bisa disebut dengan home player yang menggunakan energi cahaya untuk pemancaran video atau gambarnya. Yang ketiga, tape recorder. Alat ini merupakan perekam suara yang merekam dan memutar suara yang biasanya menggunakan pita magnetik untuk penyimpanannya. Kelebihan dan kekurangan video analog. Kelebihan video analog yaitu yang pertama, lebih mudah dalam pemrosesan, yang kedua, jumlah data yang tidak terbatas, yang ketiga, memiliki kepadatan yang jauh lebih tinggi sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih halus, yang keempat, pengolahan sinyal cukup mudah, yang kelima, menggunakan bandwidth lebih sedikit, yang keenam, berbiaya rendah dan portable, yang ketujuh, menghasilkan suara yang lebih akurat dan lebih alami, dan yang terakhir, paling cocok untuk transmisi audio dan video. Beralih pada kekurangan video analog, antara lain yang pertama, analog cenderung memiliki sinyal kualitas yang lebih rendah daripada digital. Yang kedua, sensitif kabel terhadap pengaruh eksternal berupa angin kencang atau ketika hujan. Yang ketiga, kebisingan yang tidak diinginkan dalam proses perekaman. Yang keempat, biaya kabel analog tinggi dan tidak mudah dibawa-bawa. Yang kelima, kualitas mudah hilang dan data dapat rusak. Dan yang keenam, keterbatasan dalam pengeditan. Video digital. Video digital merupakan teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar yang bergerak yang bisa menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, serta menata ulang gambar bergerak. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan video digital adalah camcorder, yang digunakan untuk merekam gambar-gambar video dan audio, sehingga sebuah camcorder akan terdiri dari kamera dan recorder, termasuk gadget yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gadget mengandung kamera dan recorder, yang mana termasuk dalam alat untuk pembuatan video digital. Berikutnya yang kita akan bahas adalah kelebihan dan kekurangan video digital. Kelebihannya adalah keutuhan data ketika transmisi, sistem komunikasi lebih fleksibel, alat-alat pada teknologi digital lebih stabil, praktis, dan memiliki daya tahan yang lama dalam pemakaiannya, efisien biaya, teknologi digital menawarkan biaya lebih rendah, dan teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung kepada jarak. Berikutnya adalah kekurangan dari video digital. Yang pertama, kesalahan ketika digitalisasi, kedua, memiliki perangkat tertentu, ketiga, dominasi dunia oleh dunia analog, 4, investasi publik, 5, rangkaian elektronik lebih rumit atau kompleks. Demikian merupakan penyajian materi dari kelompok 4 tentang ragam karya audiovisual. Apabila ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.